Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat kicau mania. Pada kesempatan sore kali ini, saya pemilik penangkaran Rambon BF akan berbagi sharing terkait masalah menentukan bagaimana telur kacer itu ngisi atau tidak. Ya, kebetulan pada kesempatan kali ini salah satu indukan di penangkaran kami, yakni indukan Rambon eksekutor, itu tercatat pada tanggal 14 Juli 2 minggu yang kemarin sudah nelor, dan pada hari Senin kurang lebih tanggal 28 Juli kemarin saatnya untuk kita lihat. Tapi sebetulnya sahabat kicau mania, untuk menentukan bahwa telur kacer itu ngisi ataupun tidak harus menunggu masa 14 hari atau 2 minggu. Bisa ditentukan di masa 5 hari atau 10 hari. Kenapa demikian? Karena pada masa 5 hari burung kacer itu sudah dipastikan sudah tidak lagi menelor kembali. Contoh, ketika nelor pertama itu tanggal 1, maka maksimal tanggal 5 sudah bisa dipastikan tidak menelor kembali. Karena secara umum burung itu nelor 1 hari 1 kali. Kalau 1 hari 2 kali teloran itu merupakan luar biasa. Ya. Yang kedua, pada usia 10 hari merupakan usia 1 minggu, merupakan usia pembentukan janin, pembentukan bentuk dari burung tersebut. Maka sebetulnya untuk memastikan, alangkah lebih baiknya kita dicek terlebih dahulu pada saat usia 5 dengan 10 hari. Bisa dengan cara manual, dengan cara diteropong pakai lensa, bisa juga dengan cara modern. Tapi biar lebih menghemat biaya, pakai manual aja. Yang penting bagaimana caranya diteropong ketika di dalam telur itu ada semacam kayak bentuk laba-laba, ada sarang seperti labang laba, berarti janinnya ngisi. Tapi kalau di dalamnya tidak ada seperti sarang laba-laba, maka janinnya tidak mengisi. Oke, sahabat kita, silakan maju ke depan. Ya, perkenalkan, ini indukan yang pertama Rambon Aroma, yang kedua Rambon Eksekutor, yang ketiga Rambon Mesin Tempur, dan yang terakhir ini merupakan Rambon Blorok. Alhamdulillah, ini sekedar informasi. Saya sudah merawatnya sekitar 1,5 tahun, tapi belum dikasih karunia, belum dikasih anakan. Nggak apa-apa, karena kita tujuannya adalah hobi. Oke, mari kita lihat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan bismillah, diakhiri apapun hasilnya tetap diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Ada 3 kawan-kawan telurnya. Sudah, nih. Sudah saya ambil. Coba perhatikan. Secara umum bentuk telur yang seperti ini, yang bentuknya lebih lonjong dan lebih lancip, ini dominan ke melahirkan jantan daripada betina. Kalau betina lebih bulat. Coba perhatikan loh bentuknya tuh. Kalau ini kebanyakan di jantan, kalau yang begini tidak begitu runcing, agak tumpul, ini betina. Kalau yang lancip, yang runcing, yang lancip seperti ini kebanyakan jantan. Kalau misalkan 3 telur ini netes semua, insya Allah prediksinya jantan 2, betina 1. Karena ini sudah 14 hari, bahkan 15 hari, maka bisa dipastikan telur ini fertil atau tidak mengisi. Saya cek sebelumnya bahwa telur ini sudah fertil tidak mengisi. Karena apa? Karena satu,
maksimal 14-15 hari, kalau lebih dari itu dipastikan. Yang kedua, ketika dipastikan dengan menggunakan alat manual, diteropong pakai lensa cahaya, di dalamnya tidak ada isinya. Untuk yang ketiga, cara yang ketiga yaitu dengan cara dicelupkan ke dalam air. Dicelupkan ke dalam air, ketika dicelupkan ke dalam air posisi telur ini ngambang, tidak tenggelam, maka telur itu tidak mengisi. Itu ya teori yang ketiga. Baik, mari kita coba jeda dulu. Oke teman-teman, mari kita coba untuk memastikan, validasi apakah dengan metode yang ketiga. Kita taruh di dalam wadah yang berisikan air. Kalau telur ini terapung, tidak tenggelam, maka telur ini tidak mengisi. Tapi kalau telur yang isi, pasti akan tenggelam. Kita lihat satu, coba perhatikan. 2, 3. Tuh kan. Ini sebagai validasi yang ketiga untuk memastikan bahwa telur kacer ini real tidak mengisi. Ada lagi yang terakhir, sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat masih penasaran semua, yuk kita dengan cara seperti ini. Silakan. Oke sahabat-sahabat, untuk memvalidasi yang terakhir ini sangat pungkas, sangat apa ya, yang terakhir pokoknya lah, untuk memastikan bahwa telur itu mengisi ataupun tidak. Silakan sahabat kicau mania cari satu alat untuk satu alat untuk wadah, yakni memastikan dengan cara setelah 3 proses tadi, kita pastikan apakah benar atau tidak. Tuh. Usia 14 hari, tidak mungkin masih berisi cairan seperti ini. Oke, ini metode yang terakhir. Oke, terima kasih. Itu sahabat-sahabat, sekedar sharing dari saya. Yang terakhir, setelah proses itu dilalui semua, maka yang terakhir adalah kita harus tetap semangat, harus tetap ikhlas, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Karena biar bagaimanapun juga, ketika manusia diberikan nikmat, maka ujiannya apakah bersyukur atau tidak. Ketika manusia diberikan musibah atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, seperti dalam pembahasan kali ini, maka ujiannya apakah dia bersabar ataupun tidak. Intinya dari penangkaran menciptakan, dari proses yang panjang, pengorbanan serta perjuangan yang begitu panjang dan sangat banyak, insya Allah hasil tidak akan mengkhianati proses. Terima kasih, begitu saja sharing dari saya. Mohon maaf ketika masih terlihat ya seperti ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi hobi silaturahmi untuk semua kicau mania, terkhusus pemain kacer. Jos.